Assalamualaikum Bu Padmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mbak Dwi, hari ini kita bisa ngobrol. Mungkin kita butuh waktu yang lama ya. Tidak apa-apa Mbak Dwi? Ya Bu, enggak apa-apa, Alhamdulillah. Terima Gimana kasih ya kabarnya Bu. Mbak Dwi? Oh iya, Alhamdulillah baik Ibu. Ibu gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga nih Mbak Dwi. Silakan Mbak Dwi menceritakan apa yang menjadi unek-unek Bu Dwi akhir-akhir ini. Iya ini Bu, sebenarnya saya sedang ada sedikit problem dan kurang nyaman gitu loh Bu. Dan kurang bersemangat ketika masuk ke kelas 12. Iya, Bu Dwi kurang semangat. Bagaimana? Itu Bu, sejujurnya saya itu kalau mau masuk ke kelas 12 itu gimana ya Bu, ada sedikit permasalahan gitu Bu yang saya hadapi. Tapi sebelumnya saya sampaikan terima kasih ya Bu, Ibu mau membantu saya. Iya, Bu Dwi, tidak apa-apa. Nah, saya bisa membantu apa ya, Bu Dwi? Sebenarnya saya itu kepengen mendapatkan apa ya Bu, pencerahan lah Bu, pencerahan dan juga solusi atas permasalahan yang saya hadapi akhir-akhir ini Bu. Iya, lalu apa lagi? Ya, sebenarnya saya itu masih bingung, Bu, mengapa, saya itu merasa kurang bersemangat dan saya juga ingin tahu ini tuh penyebabnya itu apa gitu, Bu. Iya, bagus. Sampaikan saja. Coba ceritakan ke saya, Bu Dwi, apa sebenarnya yang sedang Bu Dwi rasakan saat ini? Yang pertama, saya itu merasa tidak nyaman, Bu. Oh iya, mengapa tidak nyaman ya, Bu Dwi? Akhir-akhir ini setiap masuk pembelajaran, saya itu kebetulan di kelas saya itu saya sebagai wali kelas. Anak-anaknya Mm-mm. itu kurang bersemangat gitu loh, Bu. Anak-anak kurang bersemangat dalam belajar, pokoknya males-malesan. Padahal saya sudah berusaha untuk menghidupkan kelas gitu, Bu. Sudah sangat semangat. Nah, kalau dalam pembelajaran itu anak-anak itu kayak kurang kooperatif, terus kalau mengerjakan tugas ya hanya mengerjakan tugas saja gitu, kurang kurang greget dan kurang antusias gitu loh Bu, kayak banyak yang tidur, terus kalau diajak interaksi kurang responnya kurang baik begitu loh Bu. Iya, kalau menurut Bu Dwi sendiri itu bagaimana ya? Ya kalau melihat dari hal itu, mungkin mereka itu kayaknya merasa jenuh apa ya Bu, merasa jenuh, kecapean gitu ya. Mungkin karena mereka sudah kelas 12, mereka sudah belajar dari kelas 10, kelas 11, sekarang kelas 12, sepertinya ada kejenuhan gitu ya Bu, ada kejenuhan, terus capek, dan lagi-lagi kelas 12 itu kan pasti banyak tekanan ya Bu, sepertinya ya. Harus Iya, betul. iya, harus lulus, terus kemudian harus ikut les sana sini biar masuk Iya, iya. PTN gitu kan ya Bu ya. Betul, betul. Iya, iya. Iya. Nah, menurut Bu Dwi sendiri bagaimana langkah untuk memberikan solusi dari ketidaksemangatan ini, Bu Dwi? Kalau menurut saya, kalau anak-anak kurang semangat ya nanti prestasi belajarnya juga akan menurun kan ya Bu, dan itu, akan berdampak pada, eee, apa namanya, prestasi belajar ke depannya, di masa depannya, begitu Iya, kan ya Bu ya? iya, iya, betul, betul. Kalau seperti ini, yang menjadi hambatan Bu Dwi dalam menyelesaikan masalah kira-kira apa ya kalau begini? Ya mungkin hambatannya pertama adalah
komunikasi yang kurang ya Bu, antara saya sebagai guru dengan siswa, kemudian komunikasi kurang antara saya sebagai wali kelas dengan orang tua, dan juga mungkin kurangnya motivasi yang timbul dari diri anak-anak itu sendiri Bu. Dan satu Iya, lagi iya. iya Bu, mungkin salah satunya juga saya dalam proses pembelajaran itu kurang bervariasi, mungkin terlalu monoton, Hmm, jadi anak-anak itu bosen ya Bu ya. betul. Iya, Ya, iya, betul, betul. Anak-anak jadi bosan, iya. Nah, lalu bagaimana pendapat Bu Dwi? Apakah ada prioritas utama dalam penyelesaian ini atau Bu Dwi punya trik khusus dalam menyelesaikan masalah ini? kalau dari permasalahan itu mungkin menurut saya gini Bu, bisa kita lakukan motivasi apa ya, melakukan motivasi secara individu, kemudian saya juga berusaha pengen mengkomunikasikan hal ini kepada orang tua, kemudian saya juga pengen membenahi diri lah Bu, agar pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 12 ini lebih menyenangkan, lebih bermakna, dan tidak monoton gitu Bu. Iya, betul, betul, betul. Nah, yang kemudian mengganggu semangat atau mengganggu perasaan Bu Dwi itu apa saja kira-kira? Ya tentu pasti ada gangguan ya Bu dalam diri saya ya Bu. Ya salah satunya ya mungkin keterbatasan waktu, mungkin keterbatasan energi yang saya punya. Soalnya kan gini Bu, saya itu kan pulang kerja itu kan sampai sore begitu ya. Iya, Terus sampai rumah juga pasti harus mengerjakan pekerjaan rumah gitu. Jadi saya kurang iya, lebih kurang memanage waktu gitu untuk mempersiapkan itu gitu, untuk mempersiapkan pembelajaran yang inovatif gitu kan ya Bu, yang kreatif, dan juga saya juga sepertinya kurang perhatian nih dengan anak-anak gitu. iya, betul. Nah, ini bagus sekali Bu Dwi. Selanjutnya, tindak lanjut setelah kita membicarakan ini bagaimana? Tindak lanjutnya saya ingin melakukan komunikasi lah Bu antara saya dengan orang tua, karena kan di sekolah saya yang memantau, sedangkan orang tua kan Betul. tidak tahu ya Bu. Jadi salah satu langkahnya saya ingin komunikasikan dengan orang tua tentang apa namanya, perkembangan anak-anak. Terus kemudian Iya, saya juga selain itu pengen memotivasi anak-anak begitu Bu. Terus saya juga betul. Iya. pengen apa ya, membenahi diri saya untuk lebih bisa menciptakan pembelajaran yang inovatif gitu Bu. Oke, betul. Nah, sekarang sebagai guru kan harus berusaha bertanggung jawab terhadap kelas yang kita ajar, begitu ya? Iya Terutama Bu. kelas yang diwalini Bu Dwi. Semampu kita, bagaimana Iya. kita memanajemen waktu untuk mempersiapkan pembelajaran dengan baik. Dan juga menyempatkan waktu untuk berkomunikasi dengan murid, juga orang tua murid. Iya iya, Bu. Iya, Bu, iya Iya. betul sekali. Terima kasih Ibu atas, masukannya dan bimbingannya. Sekarang saya jadi tahu, solusi dari permasalahan yang saya hadapi, Bu. Iya, Bu Dwi. Bu Dwi hebat. Lebih bersemangat lagi ya dalam mengatasi masalah ini. Ya, Bu, terima kasih. Terima kasih banyak sudah mendengarkan keluh kesah saya ya, Bu. Selama ini saya ngangken sendiri, sekarang Iya, ajak Kakak. iya. Nggih. Sama-sama, Bu Dwi. Nggih, terima kasih. Wassalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah dialog antara saya Supatmi sebagai Koci dan Bu Dwi sebagai
Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik, Bu Dwi. Semoga Bu Dwi juga keluarga dalam keadaan sehat pula. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih Ibu. Bu Dwi, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita sesuatu itu tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini. Iya Bu, silakan, silakan Ibu dengan senang hati. Monggo diceritakan saja permasalahannya. Begini Bu Dwi, akhir-akhir ini saya merasakan murid-murid di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas juga sedikit sekali. Hanya 50% loh, Bu. Ya Allah. Kemudian, jadi kalau menurut Ibu Patmi, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini, Ibu? Saya kepingin mendapatkan solusi dari apa yang saya rasakan ini. Ya itu tentang murid-muridku yang kurang antusias itu, Bu Dwi. Oh iya, kalau menurut Bu Patmi sendiri, apa hal yang bisa membuat murid-murid Ibu itu kurang antusias dalam pembelajaran Ibu, Bu? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu banyak. Di antaranya pembelajaran saya yang sepertinya sedikit membosankan begitu, Bu Dwi. Terlalu Hmm. monoton. Terus kadang-kadang saya merasa saya terlalu dominan dalam melakukan pembelajaran di kelas, bercerita di depan murid-murid, begitu. Oh Iya. iya begitu ya, Bu. Menurut Ibu ini kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu Patmi itu bisa antusias dalam mengikuti pembelajaran, Bu? Iya, Bu Dewi. Jadi menurut saya itu murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, tidak membosankan, begitu. Ya. Iya, Bu, betul sekali. Saya juga sependapat dengan Bu Patmi. Kemudian menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu asik dan tidak bosan dalam mengikuti pembelajaran ya, Bu, ya? Menurut saya, pembelajaran yang harusnya saya lakukan itu yang berpusat pada murid apa ya, Bu? Iya, Kemudian Bu. murid aktif dalam pembelajaran, kemudian ada ice breaking-nya dulu, gitu, Iya apa iya, ya, betul itu, Bu, adu heeh. game, supaya pembelajaran lebih menarik, begitu Bu Dwi. Oh, iya. Terus gini, Bu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pembelajaran, Ibu? Ya, kemungkinan karena tugasnya terlalu banyak dari saya, Pak ya, dan Mmm, berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam, sehingga oh kurang gitu. mengasihkan. Oh, iya. Kalau boleh tahu ini, Bu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja, Bu? Yaitu saya pakainya modul, Mmm, kadang-kadang saya padukan dengan LKPD saja. oh. Nah, kira-kira untuk membuat murid-murid Ibu lebih asik nih dalam pembelajaran Ibu, apa hal yang akan Ibu lakukan selanjutnya, Bu? Iya, sepertinya saya akan mengurangi tugas yang selama ini mungkin terlalu banyak. Mmm, Kemudian saya juga akan memberikan kesempatan pada murid untuk lebih lagi, lebih aktif dalam pembelajaran, lebih aktif dalam menyampaikan pendapatnya di kelas, dan lebih aktif dalam bereksplorasi di lingkungan sekitar terkait mmm. topik pelajaran yang sedang dipelajari.
Nah, itu bagus banget Ibu, apalagi pembelajaran IPA itu kan bisa mengeksplorasi alam ya Bu ya, itu Iya, anak-anak pasti suka. betul. Ya, Mhm. selanjutnya tindak lanjut setelah kita membicarakan obrolan ini menurut Ibu Patmi gimana Bu? Tindak lanjut saya ingin mengkomunikasikan dengan murid-murid saya, Bu. Ya, Kemudian saya juga ingin memotivasi murid-murid saya untuk lebih bersemangat lagi dalam pembelajaran di kelas saya. Dan saya juga akan meningkatkan strategi pembelajaran yang lebih baik lagi, yaitu pembelajaran yang berpusat pada murid. Begitu, Bu Dwi. iya luar biasa Bu Patmi, bagus. Terima Sebagai kasih. guru memang kita harus berusaha ya Bu, bertanggung jawab terhadap kelas yang kita ajar semampu kita untuk dapat memanajemen kelas dan murid-murid untuk mempersiapkan pembelajaran dengan baik dan membuat murid-murid itu lebih happy dan senang dalam pembelajaran yang kita ajarkan ya Bu ya. Iya, betul, Bu Dwi. Terima kasih atas pencerahannya. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa menyelesaikan masalah ini. Ya, Bu Patmi hebat, sudah bisa lebih bersemangat lagi ya Bu untuk kedepannya kita sama-sama belajar menjadi lebih baik lagi ya Bu ya. Iya, Bu Dwi, terima kasih sudah mau mendengarkan keluh kesah yang saya rasakan dan sekarang saya sudah merasakan lebih memahami dan lebih merasakan pencerahan ini. Iya Ibu, sama-sama Ibu. Ya, Bu Dwi, terima kasih ya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam, sampai jumpa di lain waktu ya Bu. Ya, terima kasih sama-sama.